Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini di kitab Wahyu pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Tim dan juga merupakan pasal yang sangat terkenal terhadap film-film dan juga di akhir zaman yang membawa pengaruh dalam 2000 tahunan sejarah gereja. Selalu bertanya, siapa yang menjadi antikristus? Apakah antikristus Dalai Lama? Apakah antikristus dan Obama? Apakah juga antikristus? Bahkan orang bertanya bagaimana munculnya angka 666. Apakah ada satu tip yang di dahi kita, atau seperti waktu kita COVID, waktu kita diimunisasi, apakah itu juga merupakan satu tanda atau satu shift? Ini saya bertanya, ini merupakan, adakah kamu percaya pada Allah? Tapi banyak orang yang timbul dari karena takut dan harus berhati-hati agar jangan, kalau tidak berhati-hati maka akan ada tanda pada tubuh kita. Dan waktu kita melihat di berita akan di-scan siapa yang menjadi antikristus. Tapi poin bagi saya hari ini di ayat ke-10 tadi yang dibagikan oleh Maggie, yang penting di sini ketabahan dan iman orang-orang kudus. Firman Allah membantu kita untuk lebih banyak lagi untuk bertabah dan dalam ketekunan. Dan di dalam kita melihat pasal ini, orang-orang Kristen mereka kalah, setan mereka menang, tetapi Alkitab di sini memberitahukan kepada kita untuk tabah dalam kebenaran. Dan waktu kita melihat kitab Wahyu, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kamu bertambah iman, atau terhadap goncangan dunia kamu tetap tabah, masih tetap kokoh, kuat seperti batu yang tetap kokoh. Di kitab Wahyu, menjadi saksi Allah harus membayar nyawa dengan nyawa. Kami tetap dalam ketabahan dan iman. Ini yang diberikan Yesus kepada Yohanes kepada pesan kepada 7 jemaat terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian kamu harus berhati-hati. Sepertinya mereka meraih kemenangan, tapi kita harus berhati-hati. Akhirnya kemenangan tidak ada pada mereka. Dan kita dalam kebenaran, adakah melihat musuh sampai kamu terjatuh atau menguras imanmu sehingga keraguan di manakah Allah? Apakah Allah sungguh yang berkuasa atas dunia? Ini pesan yang dibawa, inti yang dibawa dari kitab Wahyu dan ketabahan iman orang-orang kudus. Dan pasal 13 kita melihat di sini ada PPT, ada kesimpulan. Ayat 13-14 1 unit, 12-13 kelompok dari setan. Naga tua adalah setan sendiri. Ia mengutus 2 wakil, yaitu binatang yang dari dalam laut dan binatang yang dari bumi. Tapi di akhir zaman bukan setan yang paling berkuasa. Ayat 13-14 pasal 14, seperti semua binatang pada menyembah dunia dan menyembah pada
binatang ini, tetapi sesungguhnya ada 14.400 ribu yang masih tidak menyembah mereka. Binatang ini di situ ada 144.000, mereka tetap menyembah pada Tuhan, pada Kristus. Jadi naga dan kedua binatang, kita lihat pasal 17-14, kita melihat yaitu nasib daripada setan, akhir dari setan. Tadi di akhir zaman kita merasa seperti setan yang menang. Ini yang dikatakan di pasal 13, tetapi kita tahu ini adalah palsu. Ini hanya sementara. Hari ini kita harus membuka mata rohani kita. Binatang laut dan binatang bumi bukan hanya mungkin nanti akan datang satu kekuasaan yang besar menyerang kerajaan Allah, dan setan di masa lalu dan hari ini masih tetap bekerja terhadap kesulitan di masa sekarang. Kita merasa ini adalah satu politik atau masalah perekonomian, tetapi kita harus melihat latar belakang peperangan rohani yang kita hadapi, bukan hanya secara pemerintahan politik atau peraturan, tetapi kita juga harus melihat latar belakang kuasa kegelapan yang berperang melawan kuasa Allah. Dengan tema di pasal 13 yang datang dari Yesus, ketabahan dan iman, pasti orang-orang kudus menang. Yang datang dari Kristus, imam dan ketabahan, pasti orang-orang kudus menang. Ini menghadapi kuasa kegelapan saat yang harus kita pegang, yaitu ketabahan dan iman. Kita lihat di pasal, kita lihat apa itu binatang ini. Ini adalah yang ketiga yang tidak mempunyai naga adalah kapal yang mengutus binatang dari laut dan juga dari bumi. Mereka di sini binatang dari laut, mereka adalah antikristus, artinya mereka melawan Kristus, dan hampir samaan dengan Kristus sangat tinggi. Waktu dia datang, ada orang yang mengajarkan satu ajaran untuk mempromokan antikristus, yaitu binatang dari bumi. Sedangkan binatang yang keluar dari laut yaitu merupakan satu pemerintahan. Sedangkan dari pemerintahan bumi adalah masalah perekonomian. Jadi iblis menggoncangkan dunia dengan pemerintahan dan masalah perekonomian. Dan sekarang pun telah muncul, dinyatakan. Dan hari ini menyatakan seluruh pernyataan seluruhnya yang menerangkan seperti yang menyatakan pohon kehidupan dan Yerusalem baru. Dan hari ini kita pun harus bertanya pada diri kita sendiri, sebab ada kalanya kita lupa naga, binatang ini kita tidak akan menyembah dia. Memang ini satu yang sesat, tetapi mereka bukan menggunakan gambaran seperti naga atau binatang, tetapi mereka menggunakan satu pemerintahan atau politik. Karena kamu hidup sehari-hari kamu dengan cara untuk ada interaksi dengan naga,
Dan hari ini kita harus mengoreksi diri kita bagaimana hidup kita. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 1 dengan 10 menerangkan tentang binatang yang dari laut. Di ayat pertama dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepadanya tertulis nama-nama hujat. Di ayat kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, singa, beruang, dan naga itu memberi kekuatan dan tatah dan kekuasaan yang besar kepadanya. Banyak orang melihat penampakan ini seperti menakutkan. Apakah itu? Pertama, terlebih dahulu, laut artinya adalah kejahatan. Ini merujuk pada di kitab Kejadian, yaitu permukaan gelap gulita laut itu. Dalam kekacauan, maka muncullah antikristus. Dia mempunyai bertanduk 10, bahkan dia juga terbentuk dari beberapa binatang yang menjadi bersatu. Yang ini merujuk bukan ciptaan dari Allah. Ini merupakan dari musuh, dari iblis. Sehingga Yohanes mendorong pada juga seperti di kitab Daniel, situ ada 7 binatang. Di situ ada singa, beruang, macan. Dan keempat, dia bukan binatang dari bumi. Yohanes 4 binatang ini digabung jadi satu. Ini semua menjadi binatang dari laut, dan semua ditambah ini mempunyai 7 kepala dan mempunyai 10. Setiap tanduk mempunyai 10 mahkota. Di kitab Wahyu akhirnya merupakan 4 binatang ini menjadikan satu yang disebut dengan binatang dari laut, dan keempat binatang ini merujuk pada 4 pemerintahan kekaisaran yang besar: Babel, Persia, Yunani, dan juga Roma. Sekarang di bumi katakan yaitu kekaisaran Roma. Di masa itu dikatakan ada kuasa antikristus di dalamnya. Sebab kaisar Roma meminta orang-orang untuk menyembah kaisar Roma. Jadi nama yang tertulis di kepalanya yaitu nama-nama hujat. Pemerintah menulis dengan nama binatang, seperti kitab Lukas ada tertulis nama Roma. Waktu dia hidup, dia mendirikan kuil, dan dia sendiri menulis tanggal kalendernya. Dan kita pun kalender kita pakai ini juga berasal dari kaisar Roma, seperti bulan Maret, Mars, yaitu seperti dari yang berasal dari planet Mars. April yaitu kasih Allah, dan hari ini pas 8 Agustus adalah raja Kaisar Agustin. Jadi mereka menggabungkan nama-nama raja Roma. Dan di sini kepala yang tertulis nama-nama hujat. Tapi di binatang yang keluar dari laut, di ayat ketiga dikatakan dia seperti terluka, tetapi ia disembuhkan. Dan seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Itu adalah cara kerja antikristus, dan anak domba yang disembelih juga
mempunyai luka. Bahkan Yesus Kristus, lukanya yang ia derita juga disembuhkan, supaya bisa mengambil alih dari segala kejahatan. Dan antikristus memberitahukan banyak orang, aku pun seperti Kristus. Dunia ini bukan hanya satu Allah yang muncul. Dia begitu ajaib, saya pun punya keajaiban. Dan bahkan ini merupakan satu kekuasaan. Bahkan kamu tidak bisa menghindar ada interaksi dengan dia. Ini yaitu Yohanes memberikan satu perujukan kepada Kaisar Roma atau Ababa. Pada masa itu orang-orang disuruh menyembah Kaisar Roma. Kalau kamu tidak mau menyembahnya, di penjara. Ini latar belakang dari 7 jemaat, 7 gereja. Dan ayat ke-7 dikatakan ia diperkenankan untuk melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Ini mengatakan naga ini memberi kepada binatang laut ini. Binatang laut berperang terhadap gerejanya, dan saat gereja-gereja dan saat ini ia menang. Dan bahkan binatang laut ini mengalahkan orang-orang yang dari berbagai suku, umat, bahasa, dan bangsa, dan berkata semua orang yang diam di atas bumi menyembah dia. Seperti yang dari Turki sampai Inggris harus menyembah Kaisar Roma. Jadi ia menjadi pemenang. Tapi yang tertulis di sini adalah nama mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan menyembah dia. Orang-orang yang tidak namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Sedangkan orang-orang yang namanya tertulis, mereka akan menghadapi penganiayaan ini. Tapi jangan kita berkata pemerintahan ini antikristus, pemerintah ini antikristus, sebab di tahun 2000 datang mempunyai list nama yang cukup panjang. Seperti di tahun 80-an, Presiden Ronald Reagan juga salah satu list antikristus. Sebab namanya Ronald Reagan. Setiap namanya terdiri dari 6 kata, 6 ketulis. Jadi setiap namanya ada 6. Di tahun 80-an pemerintahan Roma, mereka pun sangat gentar apakah dia adalah antikristus. Ini karena semua timbul karena ketakutan. Tetapi kita bertanya, adakah kamu memiliki ketabahan dan iman? Banyak pemerintah yang sekarang menyetujui lesbian. Ada pemerintah, mereka akan menangkap para pendeta kemudian memenjarakan mereka. Ini seperti satu kemenangan bagi mereka. Atau satu negara yang menyerang orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan, bahkan mereka harus sembunyi di bawah tanah. Hari ini Yohanes berkata kita sebagai orang Kristen, kita harus punya ketabahan dan iman. Setan menang, iman kita harus semakin besar. Bahkan situasi
berdoa semakin situasi semakin buruk, apakah kamu tetap percaya dan kamu tetap tabah? Walaupun ini menerangkan tentang pemerintahan politik, tetapi hari ini bertanya kepada kehidupan pribadimu, sebab dalam kehidupan pribadi kamu pun harus mengalami banyak peperangan rohani. Dalam kitab Wahyu, Yohanes bertanya pada dirimu, kamu merasa seperti suatu semakin buruk, musuh semakin menang, tetap kamu harus tetap teguh dan kamu harus percaya. Seperti keluargamu semua pergi menyembah berhala, perekonomian seperti dirampas oleh orang, hubungan seperti tidak ada nafas hidup, tetapi yang harus kamu kerja harus menjadi orang-orang kudus yang 144.000 itu. Orang-orang ini semuanya harus diuji dalam peperangan yang keras. Mereka harus tetap percaya dan juga dengan ketabahan. Ini panggilan Yesus kepada kita di akhir zaman. Jadi saya mendorong saudara semua di masa kesulitan, jangan kamu merasa seperti Allah tidak berguna. Kalau Allah berguna, Dia pasti membantu aku. Tetapi inilah ujian daripada ketabahan dan iman. Bagian kedua ayat 11 sampai dengan 18. Ini adalah binatang yang keluar dari dalam bumi, dan binatang keluar dari dalam bumi ini dengan penyebaran yang spesial. Ayat 11, aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti seekor domba yang berbicara seperti naga. Di sini di binatang yang keluar dari bumi, dia seperti anak domba, tidak seseram dari binatang dari laut, tapi ini menerangkan yaitu setan. Dia mempunyai tanduk berbicara, sebab ia berbaca seperti seekor naga, itu adalah setan. Dia kuasanya untuk yaitu kuasanya menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang lukanya telah sembuh. Ini yaitu satu seperti agama untuk menyembah binatang yang pertama. Bahkan dikatakan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat. Ayat yang ke-15 juga dikatakan binatang itu berbicara juga, punya nyawa hidup. Siapa yang tidak menyembah akan dibunuh. Ini adalah dari sistem dari kepolitikan juga. Yesus lewat Yohanes memberitahukan pada kita di akhir zaman, perekonomian kita dan pemerintahan kita akan menyesatkan kita. Yang menyesatkan artinya dalam kehidupan kita sehari-hari akan menyesatkan kita. Jadi binatang itu tidak dengan secara jelasan untuk berkata aku hendak membunuhmu, tetapi dia ada di tengah-tengah kita. Sebab di ayat 16-17 mengatakan, dia menyerukan semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda pada tangan kanannya pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu. Jadi nama binatang itu ada dua kemungkinan, yaitu setan, itu nama binatang atau bilangan yang 666. Kalau kamu tambah tanda ini, kamu tidak dapat membeli atau menjual. Jadi kamu tidak bisa dalam
hidup di akhir zaman. Iblis memuatkan kita dengan kegelapan, ada kegiatan interaksi. Kalau kita tidak berani, akan menjadikan ketidakleluasaan dalam hidup kita. Nanti saya akan beritahukan apa yang dimaksud dengan 666. Tapi terlebih dahulu saya menerangkan tentang tanda ini, yaitu bisnis dari pemerintah Roma. Dalam perdagangan, kamu berdagang di Roma, kamu harus masuk dalam satu perkumpulan, mungkin seperti dalam organisasi perkayuan. Kamu harus masuk organisasi itu, baru kamu mempunyai tanda itu, sehingga dengan tanda itu kamu itu memenuhi syarat. Seperti orang-orang yang berbisnis sekarang juga menggunakan upacara untuk penyembahan, sembahyang terlebih dahulu. Dan dulu bukan, kalau kamu harus di organisasi ini, kamu harus masuk dalam organisasi Roma. Kalau aku bisanya bisnis, mempermudah untuk jalur perdagangan ini, menyembunyikan tanda dalam perbisnisan. Kamu mempunyai tanda itu baru bisa melakukan bisnis. Seperti kita hari ini di tempat kerja banyak cara untuk upacara sembahyang terlebih dahulu, atau feng shui, atau di dalam melakukan satu proyek harus sembahyang babi panggang, sembahyang. Bahkan di tahun baru Cina banyak juga dalam perbisnis, dan mereka juga harus mengadakan ritual upacara tertentu. Dan di sini tanda ini bukan chief dan juga bukan rationals atau serum, tetapi tanda ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu tidak mempunyai tanda itu, kamu akan mengalami kesulitan. Dan ini memperingati kita yang bekerja di tempat kerja, ada kamu membuat garis, mungkin dalam proyek sesuatu, mereka akan menegurmu. Kalau kamu tidak menyukai direkturmu dalam bisnis, kamu akan menghadapi satu kesulitan, bahkan atau pekerjaan mengenai perjudian atau kuil, kamu harus meninggalkan. Tetapi kalau kamu meninggalkan, kamu akan ada menghadapi kerugian. Tapi ini Yesus mengajar kita, memberitahukan kita di akhir zaman kita harus berperang, bahkan harus dengan membayar harga. Dan 18, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baik ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan ialah 666. Waktu itu 666, yaitu Kaisar Nero. Kaisar Nero namanya dalam Ibrani, kalau diterjemahkan dalam bahasa di jumlahnya semua 666. Ini menandakan juga merujuk pada pemerintahan Roma 666. Saya ingin memberikan poin di hari ini. 666 itu ada di mana? Ayat 16. Yaitu tanda yang diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya.
Ini lepat bagi orang lebih satu tanda yang lebih jelas dalam lagi. Kita harus lihat poin yang pertama. Kita lihat di kitab Bilangan 6 sampai 7. Di kitab Imamat merupakan satu di kitab Bilangan yang ini. Dengarlah hai Israel, kasihilah maksudnya di kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan juga di situ ditulis juga kamu juga haruslah kamu kita harus, dan tanda-tanda ini seperti 666 ini agar kita menyembah Dia untuk melawan Allah. "666" artinya yaitu artinya melanggar dari perintah utama. Sebab di sekitar kita dikelilingi dengan penyembahan-penyembahan lain, di dalam keluargamu atau mereka menyembah apa, atau di sekitarmu disering apa tema pembicaraan mereka. Di akhir zaman kamu tidak bisa berdagang, bisnis, tetapi Allah yang memanggil kita 144.000 orang kudus ini, atau kamu yang di dahinya tertulis angka 666, yang harus kamu berpegang pada ketabahan dan iman. Kita harus tahu dalam alam semesta ini dan kehidupan kita sehari-hari, juga setiap keputusan ini juga ada kaitannya dengan kuasa kegelapan. Dan adakah imanmu mudar? Bahkan ada kemungkinan tanda juga ada di padamu, kamu tidak tahu. Hari ini yang Tuhan ingin kita tahu, harapan kita pada peperangan akhir, Allah pasti menang. Dia pasti akan menang. Allah mengundangmu untuk ikut serta dalam pasukan ini. Kamu ikut serta atau tidak, Dia pasti akan menang. Jadi kamu harus masuk dalam pasukan Allah. Kamu harus penuh dengan ketabahan dan iman. Pasti dalam hidupmu mengalami mukjizat dan keajaiban bersama dengan Kristus menjadi raja, dan hari ini pun kamu bisa menjadi raja sebagai kepala di atas segalanya. Bukan ditentukan oleh dunia cara hidupmu, tetapi kamu harus bangkit untuk mempengaruhi dunia dan memberitahu jalan satu-satunya bagaimana harus jalanan. Tetapi di dalam masa yang sulit kamu tetap tabah dan beriman. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
adalah tim doa keliling mereka, doa keliling pada otak mereka. Ini doa keliling mendoakan mereka dan mengurapi mereka berdoa. 我请牧者吧，有牧者在，学房的老师也可以来帮忙。好，我们一起伸出我们的手，我们来为他们祷告。天父，我们感谢你，赞美你，主要你使用你的使者们，主我们奉你的名来为他们祷告，全副的军装戴在他们的头上，公义的护心镜为他们遮羞，真理的腰带为他们束起，脚中要穿戴你平安的福音鞋。主你自己亲自也来帮助他们，让他们手中拿着你的新的藤牌，可以灭尽恶者一切的火箭，还有圣灵的宝剑，就是真理的道。主你耶和华的灵与他们同在，让他们今天所走的，他们所遇到的每一个新朋友，他们都能够带着耶稣的柔美，让这每一个人接着他们手中所给他们的那份福音的礼物，对吧？让这一群人都能够回到你的家中。主，我们感谢你，赞美你，你与他们同在，也与他们背后的家人同在。主，我们谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。祝福你们。主
saudara-saudara, Tuhan Allah telah berkuasa dalam situasi apapun kita mengalami. Allah berkuasa dan mendengar dan berkuasa dalam hidup. Mari kita berdoa untuk memuji Tuhan Allah kita. Ya Allah, kami memuji Engkau, meningkat Engkau ada di dalam Engkau berkuasa dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kasih-Mu yang besar kepada kami. Dalam apapun kami hadapi, siapapun yang kesulitan atau memalukan kami, dengan kasih-Mu kami mengatasinya. Tuhan, kami berterima kasih, Engkaulah yang Sang Pencipta. Engkau berikan iman yang besar kepada kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih, Engkau telah menang dan selamanya saat kami mengikuti Engkau, janji kemenangan memenuhi kami semua. Tuhan Yesus memuji Engkau, Tuhan Yesus memuji Engkau. Hidup kami mengalami kesulitan, dipermalukan, tapi Engkaulah yang memberi kemenangan pada kami. Yesus, kami memuji Engkau. Seperti aku sendiri mempunyai anak ya ACN, mengalami kesulitan, putus asa, rasa malu. Ini tanda yang dalam hidup saya, tetapi di dalam hidup saya Engkaulah yang berkuasa memberikan kemenangan pagi, dan bahkan memuji Engkau untuk membawa keluarga-keluarga yang berkebutuhan khusus untuk memuji Engkau. Dan hari ini Kau di masa yang gelap, Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saat ini saya mengundang saudara-saudari, pada saat ini kamu masih dalam kegelapan menghadapi orang rumahmu yang masih menyembah berhala, pekerjaanmu, menghadapi hubungan, masih banyak keraguan. Dan apakah Tuhan Engkau masih di sini? Apakah Engkau masih berkuasa bahkan dalam kesehatanmu, situasi yang sulit? Saya mengundang saudara-saudari semua dan saat ini, seperti katakan dalam ayat, ketabahan dan iman orang-orang kudus itu merupakan satu kunci. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kita iman, Kita berdoa, saudara semua yang mempunyai masalah ini, kita letakkan tangan di atas hati kita. Kita berdoa dan kita berdosa. Saudara semua, kita tahu di latar belakang bukan hanya kalian sendiri, tetapi ada orang-orang mendoakan sehingga kamu merasa tidak sebatang kara dalam menghadapi kesulitan, masalah yang dihadapi.
主啊，你嚟安慰醫治佢。 beri 主， penghiburan 當我 bagi 哋嘅流淚， mereka. 我哋嘅痛楚嘅時候，你明白，你用，你扶持佢哋。主啊，我哋心靈裏面嘅痛，佢哋嘅哀傷，主啊，你必不輕看。主，今日我哋舉手為佢哋禱告。 Tuhan kami 主， berdoa 我哋 untuk 求你嘅 mereka. 愛與醫治厚厚嘅充滿。 Tuhan kasih-Mu memenuhi mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan penuhi mereka dengan iman. Memenuhi setiap doa kami, setiap penantian kami, dalam penantian kami agar kami tidak tersandung. Jaga hati kami, jaga kepercayaan kami kepada Engkau, jiwa kami, dan menjaga agar setiap keputusan kami, Tuhan, kami tahu kami ada kelemahan, dan masa kelemahan, pada kelemahan kami berbalik kepada Engkau. Mohon Tuhan Engkau tolong kami, sebab Engkau telah menanda berdoa untuk kami, dan Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami untuk terus berdoa. Beri kekuatan pada kami, dan agar kami melihat segala kesulitan ada waktunya dan juga akan berakhir. Tuhan, Engkau tolong kami untuk melihat, agar kami percaya dengan iman yang baru, agar kami terus bertumbuh iman. Tuhan Yesus, pada saat kami berdoa, Tuhan, di tempat ini di mana pun berada, Roh Kudus-Mu Kau curahkan, iman-Mu Kau curahkan, Kau beritahukan kepada kami sore hari, kekuatan pun demikian, dan kekuatan dari Allah saat ini dicurahkan. Bahkan Tuhan berkata kepada iman kita seperti perisai yang megari kita, saudara-saudari kami semua dari 4 penjuru, segala penjuru. Haleluya. Ini kami ingin menggoda yang saudara yang bekerja di dalam menghadapi mungkin feng shui atau kuasa Allah, menghadapi tekanan dari perusahaan. Saya mengenal untuk datang di hadapan Tuhan. Kami waktu kamu
mengundangmu untuk berdoa roh, sebab di masa sulitmu bagaimana kamu menjadi imamat yang rajani, yaitu kamu harus dengan tindakan berkata, Tuhan, aku di sini, aku di bait sucimu dengan iman menghadapi saudara-saudari semua, bahkan atau menghadapi tekanan perekonomian kembali untuk dapat hari ini imanmu memenuhimu. Kita bersama doa. Saudara-saudara mereka bahkan saudara-saudara kami yang di online, bahkan mereka bekerja menghadap tekanan di bekerja itu sangat sulit, bahkan menghadapi penyembahan berhala, feng shui, mereka menghadapi banyak. Tuhan beri kekuatan bagi pada saat mereka berdoa roh yang bukan hanya mau dia saat bagi diri sendiri, tapi juga untuk perusahaan. Karena Tuhan bukan hanya milik Engkau dan juga tapi juga menjadikan Engkau Allah satu-satunya, Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tuhan, pada saat mereka berdoa untuk di tempat kerja mereka, Tuhan ajar mereka bagaimana mereka berdoa dan juga bagaimana perubahan dalam perusahaan dan rekan kerja, bahkan direktur, bahkan konsumen mereka mengalami perubahan, sehingga di dalam pemasaran mengalami Engkau dan Engkau mengerjakan di dalam bekerja dalam nama Tuhan, mendeklarasikan apa yang mereka doakan, Engkau yang menggenapi. Haleluya. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang bekerja di tempat kerja, mereka perlu untuk berdoa untuk dosa fasad mereka. Kita harus segenap hati, segenap jiwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segala Tuhan berikan iman tambah kepada mereka di tempat pekerjaan mereka. Agar mereka diberikan keberanian untuk berjalan dalam kebenaran, untuk membawa mungkin di tempat kerja banyak menghadapi feng shui. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasi, saudara-saudara kami semua dalam perlindungan dan lingkupan Tuhan. Segala yang menajiskan mereka, ini Tuhan Kau bersihkan. Jiwa mereka tetap bersih dalam perlindungan. Penuhilah mereka Tuhan dengan dan menggarisan dengan darah anak domba, dan mulut mereka terus memberitakan Kristus, sehingga di saat perusahaan mereka menghadapi bangsa, Tuhan memuji
Saudara-saudari semua, kita mengasihi Allah dan ketabahan kita terhadap Allah. Kita harus punya iman, kita harus mengerti segala godaan dan perintah Allah. Kita harus tetap dalam hati kita, dan setiap firman Allah itu dalam dahi kita seperti dimateraikan di dalam hati kita, dan posisi hanya miliknya Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Tuhan ada di dalam kita, setia, iman, ketabahan. Dalam situasi apapun masih tetap berpegang teguh. Dan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Tuhan, firman-Mu ada di atas dahiku. Ikuti doa. Tuhan, firman-Mu tertulis di dahiku. Letakkan tangan di atas, juga di atas di lenganku. Ini adalah materai dari-Mu, tanda dari-Mu. Tuhan Yesus, kami milik Engkau. Dengan firman-Mu kami melakukan firman-Mu dan perintah-Mu dalam kehidupan kami agar kami lakukan. Engkau satu-satunya Allah. Engkau Tuhan yang Esa. Aku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku mengasihi Engkau. Engkau layak untuk dikasihi. Kami sepersembahan kasih kami kepada Engkau. Kami berkeputusan seberapa kehidupan kami menghadapi kesusahan atau dirugikan di bumi ini. Dalam hubungan yang tegang kami merasa susah. Kami tidak mundur, kami tetap percaya. Kami tetap tabah sampai pada penghabisan, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kiranya Engkau menjaga kami, menjaga hati dan pikiran kami, menjaga perasaan kami dan hubungan, dan selaras dengan Engkau. Kiranya dengan firman-Mu selaras. Tuhan, kami mau setia kepada Engkau. Jagalah kami untuk tetap tabah. Kami deklarasikan dengan Yesus Kristus kami menang dan menang lagi. Dunia menang, umat-Mu akan menang dan menang lagi. Terima kasih Yesus. Kami hanya milik-Mu. Keluarga kami juga milik Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penjagaan-Mu, bimbingan-Mu. Engkau mendengar keputusan dan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kristus. Amin.